Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sekalian. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan tugas serta rutinitas pekerjaan kalian sehari-hari. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan memperlihatkan contoh bagaimana cara membuat pipa pembuangan pada kolam terpal. Bagi kalian yang belum tahu dan sekarang saatnya mau tahu, tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip jika kalian mau pintar. Karena kali ini kita akan bahas secara lengkap, padat, tuntas, dan terpercaya tentunya. Baik teman-teman, kita eksekusi. Teman-teman lihat, ini perlengkapan ini ada lem, kemudian lem, pipa tentunya. Oke baik, kita bikin ya. Sekarang ini pipa pembuangan yang keluar kolam. Kemudian untuk yang di dalam kolam kita potong pipa kurang lebih 10 atau 15 cm teman-teman. Dan kita akan pasang di sini. Jadi ini pipa pembuangan, kemudian ini yang di bagian terpal. Tapi untuk membuat penutupnya, untuk membuat penutup nantinya, ini kita besarkan agar supaya kita bisa membuat penutupnya sebentar teman-teman. Seperti ini. Caranya bagaimana? Oke baik, kita amplas sedikit bagian yang dalam ini supaya tidak terlalu tajam. Kita amplas. Bagaimana membuat sambungan di sini? Ini kita akan panaskan. Kita panaskan untuk masukkan ini sebentar. Ini pipa penutup ini. Dan ketinggiannya tergantung teman-teman sekalian. Tergantung ukuran air yang teman-teman inginkan. Baik, kita panaskan. Untuk memanaskan ini teman-teman, kita bisa menggunakan kompor, lilin. Cuman kali ini di tempat ini tidak ada tidak ada kompor di sini. Jadi saya menggunakan hair dryer ini untuk memanaskan ini. Baik teman-teman, kita panaskan ya. Kita panaskan. Oke, selesai. Kemudian ini kita masukkan teman-teman. Kita masukkan ini. Kita masukkan. Oke. Kita masukkan seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Kemudian kita tunggu sampai dingin. Setelah dingin teman-teman, seperti ini, dan ini selesai. Kemudian setelah dingin, kita coba memasang terpal. Jadi nanti posisi terpalnya seperti ini teman-teman. Kita lihat ya. Nah kemudian ini kita ikat dengan karet. Ini sebagai contoh ya teman-teman sekalian. Ini contoh dan ini tidak direkomendasikan. Ini saya bikin untuk sekedar bahan perbandingan dengan apa yang kita bikin sebentar. Nah, caranya begini.
Kemudian ini kita kasih bolong, kita lepas terpalnya. Tidak oke, tidak apa-apa, tidak rapi karena ini bukan ini yang kita maksud sebentar. Jadi begini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Nanti akan jadi seperti ini. Nanti akan jadi seperti ini. Teman-teman sekalian, yang ini memang cepat, praktis, simple memang, tapi akan merepotkan teman-teman sekalian. Kenapa? Karena di saat teman-teman menguras air kolam, kotoran akan berkumpul di pinggiran pipa ini. Jadi air yang kita kuras itu tidak terkuras habis karena masih ada celah untuk air mengendap di pinggiran pipa ini. Demikian juga kotoran akan berkumpul di sini. Oke, baik. Ini perbandingan dan ini saya tidak rekomendasikan untuk teman-teman bikin seperti ini. Oke, baik. Kita bikin yang kedua. Itu yang nantinya kita ikuti dan lebih baik daripada apa yang kita bikin sekarang. Baik, teman-teman. Oke, sorry. Jadi ini ada penutup tadi yang kita bikin. Ini pipa penutup dari dalam kolam. Di saat Anda mau membuangnya, Anda tinggal mencabut atau memasang saringan ini di sini. Kemudian untuk penutupnya kalian pasang di luar kolam. Tapi oke, itu sama saja teman-teman. Ini sekedar contoh. Jadi ketinggian ini tergantung teman-teman mau setinggi apa air kolam Anda. Baik. Sekarang kita bikin yang bagian kedua ya. Pertama, kita potong pipa kurang lebih 10 atau 15 cm. Itu tergantung teman-teman mau kedalaman sedalam apa nanti pipa pembuangan yang keluar. Tapi ini sekedar contoh. Saya bikin coba-coba 10 cm ya. Kita potong dulu kurang lebih 10 cm. Ini kita ambil ujung pipa yang lurus untuk agar mudah kita potong lurus pipanya. Oke, baik. Kita garis. Selesai. Ini kita potong ya. Ini kita potong. Ini bisa saja saya menggunakan mesin potong teman-teman, tapi biasanya pada teman-teman di rumah mungkin tidak punya, jadi saya contohkan pakai ini saja, supaya pada saat teman-teman bikin tidak bingung lagi mencari di mana, tinggal beli gergaji seperti ini. Oke, baik teman-teman. Kemudian ini pinggirannya ini kita rapikan ya.
pakai amplas. Jadi ini akan masuk ke sini. Jadi kita umpamakan ini pipa pembuangan ini, dan ini yang akan terpasang di terpal nantinya. Oke, baik. Sebelum kita bikin, kita pasang di terpal ini, kita besarkan dulu ujung ini teman-teman, supaya pada penutupnya nanti kita bisa masukkan penutup pipa seperti ini, seperti apa yang kita bikin di sana. Oke, baik. Ini kita muluskan pinggiran ini supaya jangan terlalu tajam teman-teman. Jangan terlalu tajam. Ini juga bagian dalam supaya jangan terlalu tajam. Oke, baik. Jadi ini kita panaskan ya, untuk kita bikin penutupnya. Bikin kita panaskan ya sampai dia betul-betul bisa kita masukkan pipanya. Oke, sudah panas teman-teman. Kemudian kita bikin agak besar pinggiran ini supaya kita bisa masukkan pipa sebentar. Oke, masukkan begini teman-teman. Kita panasi dulu, tidak merata ya. Jadi kita bikin kedalaman sekitar kurang lebih 3 cm ya. Kita masukkan. Seperti ini, agak susah juga teman-teman ya, maaf ya. Oke, kita panaskan lagi. Oke. Jadi kita masukkan sedalam ini ya teman-teman sekalian ini. Jadi oke. Ini sudah cukup teman-teman. Setelah dingin, ini kita buka. Sabar, kita tunggu sampai dingin dulu. Kita tunggu sampai dingin. Masih panas teman-teman. Kita dinginkan. Kita tunggu sampai dingin ya. Sedikit lagi. Oke, setelah ini teman-teman, kita panasi lagi sedikit. Kita bikin agak longgar ya.
kita bikin agak longgar, putar-putar seperti ini, supaya ada celah nantinya ada celah masuk terpal di sekitar ini. Jadi ini kita longgarkan supaya terpalnya pada saat kita memasang penutup, terpal itu tidak sobek. Karena kalau tidak ada celah, maka gampang sekali terpal kalian akan sobek, teman-teman. Kita putar-putar seperti ini, ya, supaya agak longgar ya. Oke. Ya, jadi ini sudah longgar ya teman-teman. Ini sudah longgar. Sudah longgar ini. Sekarang kita pasang terpalnya. Oke, saya ambil terpal sedikit sebagai contoh teman-teman. Seperti ini. Seperti ini ya. Ini. Ya, kita usahakan serapi mungkin ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita ikat. Kita ikat karet. Kita ikat. Karetnya juga sedikit ya teman-teman, maaf. Oke, maaf. Saya tidak siapkan karet yang panjang, teman-teman. Ini kita ikat. Oke, selesai. Kita ikat, kita kasih span sedikit, kita kasih kencang. Oke. Teman-teman, jadi setelah itu ini kita hilangkan, kita bolongin, tapi jangan sampai di pinggir ya. Karena kalau sampai di pinggir, air akan masuk lewat celah-celah terpal. Karena itu kita mutar di sini. Ya, kita garis di sini. Kemudian yang kita hilangkan ini, jadi kita kasih celah 1 cm ya dari luar pipa, supaya kita akan melipatnya nanti pada saat kita mau memasangnya. Oke, kita bikin. Baik. Nah, begini teman-teman. Kemudian bagian di dalam ini kita lem ya. Kita menggunakan lem. Ada lem box. Kita gunakan lem box. Ya, kita gunakan lem box. Jadi setelah dibolong begini, bagian ini kita lem dulu ya. Kita lem, taruh begini ya. Kita lem begini. Kita lem. Oke, selesai. Kita tunggu sampai kering sedikit, teman-teman. Kemudian ini kita gores sedikit pakai ini agar supaya kita bisa melengkung
Kita bisa melengkung, tapi hati-hati ya teman, jangan sampai di pinggir pipa ya. Nah begini, seperti ini. Nah, oke. Sekarang ini kita lipat masuk ya. Nah seperti ini teman-teman. Ini kita lipat masuk. Nah seperti ini. Kita lipat masuk. Jadi modelnya seperti ini ya. Ini kita ambil terpal ini kita lipat masuk seperti ini teman-teman. Kemudian kita potong pipa untuk memasukkan ini sebentar di sini ya. Kita potong pipa, kemudian kita masukkan. Oke, kita potong pipa sekitar 3 cm ya, 3 atau 2 cm saja teman-teman, sesuai dengan batas sambungan ini di dalam ini. Kita potong 2 cm coba ya. Baik. Oke, sabar ya. Kita potong. Kita potong kurang lebih 2 cm. Seperti ini. Kemudian ini kita potong ini. Potong. Oke, selesai teman-teman. Ini kita haluskan, jangan terlalu tajam. Kita amplas. Ini juga begini, demikian juga yang satu ini. Ya. Oke. Nah, setelah itu pada pipa ini kita masukkan teman-teman sebagai jepitan ya. Kita masukkan ini ke sini sebagai jepitan. Kemudian kita dorong masuk. Nah, selesai teman-teman. Ini jadi kita tindis ya, jangan dipukul supaya jangan kena pinggiran terpal ini. Sebab kalau kita pukul masuk, kemudian kena pinggiran terpal ini, dia akan bocor teman-teman. Setelah itu, ini pengikat ini kita buka. Nah, hasilnya begini teman-teman. Hasilnya seperti ini. Nah, ini yang saya maksud. Perbedaan daripada apa yang kita bikin yang pertama, bedanya sangat jauh teman-teman. Di saat teman-teman menguras air kolam, maka tidak ada lagi kotoran atau air yang bisa tertinggal di pinggiran pipa, karena semuanya akan lolos masuk di pipa pembuangan. Dan sekarang kita akan membuat penutupnya teman-teman. Kita akan membuat penutup. Jadi contohnya seperti ini. Jadi dia akan begini seperti ini. Ini, sabar ya. Akan seperti ini. Jadi ini
pipa pembuangan yang keluar kolam, kemudian ini yang masuk di dalam kolam. Tembusnya di sini. Baik teman-teman, sekarang kita bikin penutupnya. Jadi penutup ini sepanjang apa yang teman-teman mau, setinggi air, terserah teman-teman. Caranya bagaimana? Pipa penutup ini bukan kita besarkan, tetapi ini yang kita kecilkan teman-teman. Kita kecilkan pipa ini supaya untuk masuk ke dalam sini. Oke, caranya begini. Ini kita kecilkan. Tapi sebelum itu nah ini kita ambil pipa satu, kemudian ini oke. Saya supaya teman-teman tahu ya, saya jangan langsung melakukan yang sudah saya bikin. Selanjutnya teman-teman sekalian, ini kita rapikan dulu, jangan ada kotoran yang di pinggir sini. Kemudian ini kita panaskan, ini kita buka sedikit ya. Kita buka bagian ini, kita perlebar, kemudian kita masukkan ya. Oh maaf, maksud saya pipa ya, jangan otak, jangan kemana-mana teman-teman. Ini kita panaskan. Panaskan dulu. Kita panaskan. Oke. Kita panaskan dulu teman-teman. Sedikit lagi ya. Oke, sudah panas ya. Nah sekarang kita masukkan ini lagi, kita buka sedikit pinggiran pipa supaya hasil sebentar akan lebih mulus. Nah seperti ini teman-teman, kita buka seperti ini, biarkan dulu ya. Buka seperti ini. Oke. Intinya bahwa ini kita akan perlebar dulu ini sedikit supaya untuk masukkan sebentar ini kita perkecil ini lebih mudah ya teman-teman sekalian. Seperti ini. Sekarang untuk memperkecil ini juga kita panaskan. Kita panaskan. Caranya begini. Sebenarnya pakai kompor juga lebih cepat teman-teman daripada pakai alat ini. Cuma tidak ada kompor di sekitar sini. Oke. Oke, selesai. Kita coba bikin ya. Oke, sekarang ini kita masuk. Ini sudah panas ya. Kita masukkan. Dorong masuk. Ya, kita dorong masuk. Dan kita tunggu sampai dingin ya. Supaya dia jangan kembali. Ini masih panas teman-teman. Kita biarkan beberapa detik ya sampai dia dingin. Jadi ini setelah kita masukkan, otomatis pipa yang di dalam ini lebih kecil karena ini yang kita panaskan. Oke. Nah, hasilnya begini. Dia akan mengecil. Kemudian ini kita masukkan ke sini sebagai penutup. Nah, begini teman-teman. Nah, hasilnya begini. Di saat teman-teman mau menguras air, ini tinggal dicabut naik. Ini tinggal dicabut. Ya, tinggal cabut.
Kemudian atau begini, ini ada saringan ini yang contoh seperti ini, saringan ini. Jika penutup teman-teman mau bikin di luar kolam, maka ini harus terpasang di sini supaya pada saat menguras ikan tidak keluar. Jadi begini. Oke. Oke, saya kecilkan ini dulu ya supaya ini bisa masuk. Ini bisa masuk ke sini. Ini saya kecilkan lagi ini. Oke. Oke, sudah panas. Sekarang kita masukkan lagi. Kita kecilkan ya. Oke, dorong masuk. Nah, seperti ini teman-teman. Kita dorong masuk. Jadi ini kita perlebar dulu, kemudian kita dorong masuk teman-teman. Maaf, pipanya ya. Awas kalian jangan berotak porno. Nah, seperti ini. Setelah dingin kita buka. Maaf, masih panas ya. Sabar dulu, kita dinginkan dulu. Oke. Sekarang masih agak panas, saya tidak apa-apa. Saya khawatir teman-teman bosan nanti melihat tutorial ini. Oke, sekarang sebagai penutup, jika teman-teman ingin membuat penutupnya di luar kolam, maka ini harus kita simpang di dalam sini, teman-teman. Nah, modelnya seperti ini. Tetapi yang cara seperti ini nanti penutupnya di luar, berarti di luar begini seperti sini. Tetapi kalau teman-teman mau membuat penutupnya ini dari dalam kolam, tinggal teman-teman memasang pipa, mengganti ini, kemudian memasang pipa ini sebagai penutup. Jadi ketinggian pipa ini tergantung ketinggian air di dalam kolam yang teman-teman inginkan. Jadi tergantung ketinggian. Pada saat kalian menguras kolam, Anda mengganti penutup ini dengan yang ini, supaya ikan teman-teman kalian jangan lolos keluar. Dan lubang ini sesuaikan dengan besarnya bibit yang kalian punya. Jangan bibitnya kecil, terus ini lubangnya besar, habis deh. Gini ya, seperti ini. Nah, setelah selesai teman-teman, kolam bersih, kemudian kita isi air lagi itu kolam dengan memasang penutup ini. Penutup seperti ini. Teman-teman sekalian, ini yang saya maksud tadi. Cara yang pertama tadi memang praktis, simple, tapi itu saya tidak rekomendasikan dan bukan itu yang saya mau ajarkan ya. Yang saya mau ajarkan yang seperti ini teman-teman sekalian. Nah, coba, ini rapi kan? Dan saya yakin pada saat Anda menguras kolam, tidak ada lagi kotoran yang tersimpan di pinggiran sini. Semua akan keluar, tidak ada yang tersisa. Jadi teman-teman jika ingin membuatnya, ini kan simple dan tidak butuh alat banyak teman-teman. Silakan Anda membuat seperti ini. Dan tidak terlalu sulit juga. Kalau Anda membuat seperti sana asal jadi, itu akan merepotkan teman-teman sekalian. Jadi begini teman-teman. Ini kemudian ini kita pasang. Ini perbandingannya ini. Ini perbandingan ini ya. Ini perbandingan antara dengan yang ini. Nah, ini perbandingannya ini. Demikian teman-teman sekalian, tutorial ini. Semoga bermanfaat, dapat memberikan pesan untuk teman-teman. Siapa tahu di sekitar rumah
teman-teman sekalian ingin membuat kolam, silahkan bikin seperti ini. Dan kepada teman-teman sekalian di luar sana, jika ada yang berbeda dengan cara apa yang saya lakukan, jangan kita terlalu cepat memvonis yang ini salah dan yang itu benar. Mari kita jadikan perbedaan sebagai motivasi untuk menambah wawasan berpikir kita semua. Demikian teman-teman sekalian tutorial ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.